Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini, malam Senin malam Selasa 14 Juli tahun 2025 bertepatan dengan 19 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah saat ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Kiai Haji Burhan Syah SAG MPD. Beliau yang secara rutin mengisi taklim khusus kita pada malam Senin malam Selasa ini. Kepada beliau kita ucapkan jazakumullah khairan katsir dan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kita semua dalam rangka untuk memberikan pencerahan. Bil khusus tema utama kita adalah Ma'rifatul Quran. Ma'rifatul Quran, dan khusus pada malam ini insyaallah kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang diamalkan setiap hari, ayat-ayat Al-Quran yang kita amalkan setiap hari. Semoga ini akan bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi kita, akan memberikan sentuhan-sentuhan kepada hati kita, khususnya di dalam membaca Al-Quran. Semakin paham kita kepada Al-Quran ini, maka akan memberikan motivasi tersendiri bagi kita untuk semangat dalam membaca Al-Quran. Untuk itu kepada yang kita muliakan bersama Kiai Haji Burhan Syah SAG MPD, waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setelah kita berzikir, berselawat, kita lanjutkan. Mudah-mudahan guru-guru kita semua yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran, tafsir, terjemahan, bahasa Arab, fikih, hadis, sejarah, atau tarikh, dirahmati oleh Allah semuanya. Amin. Pada malam hari ini insyaallah kita mengangkat tema umumnya tentang ma'rifatul Quran. Tema khususnya adalah ayat-ayat Quran yang telah kita laksanakan, yang telah kita amalkan dalam setiap hari kita. Maka perpaduan antara Al-Quran dan Al-Hadis itulah yang menjadikan Nabi Muhammad dikatakan sebagai pribadi yang berakhlak Al-Quran. Nah, maka Allah juga menginginkan kita itu mencontoh Nabi Muhammad dan punya pribadi Al-Quran. Malam hari ini insyaallah kita akan mengevaluasi, kita akan mencari data-data dari diri kita semua, beberapa ayat yang sudah kita amalkan. Insyaallah ini bapak-bapak kita semua ini sudah menunjukkan pribadi yang berakhlak Al-Quran. Yang pertama, bahwa setiap bangun tidur disunahkan kita membaca doa. Bangun tidur pagi atau subuh, alhamdulillahillazi ahyanan ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka berdoa itu perintah Allah dalam Al-Quran. Qurannya surah Al-Ghafir ayat 40. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu pada Allah, berdoalah. Maka tatkala kita berdoa, kapanpun kita berdoa, berarti kita sedang melakukan akhlak Al-Quran. Baik, yang kedua, setelah bangun tidur
kita melakukan secara rutin, ya ini ke kamar kecil dengan aktivitas bersih-bersih diri, maka bersih-bersih dari najis hadas besar secara garis besarnya merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Ayat Qurannya apa? Panjang, ini dipenggal ini ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ini berarti kalau kita gosok gigi, kita mandi, kita cuci bersih najis, di dalam WC pun kita sedang berakhlak Al-Quran. Luar biasa ya kan, diatur oleh Allah. Bersih-bersih itu memang Allah perintahkan pada kita untuk bersih-bersih. Yang selanjutnya adalah perintah berwudu. Habis kita kepentingan kita bersih-bersih itu, gosok gigi segala macam, mandi mungkin masuk di situ, ya kan? Maka kita pun berwudu, perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi bapak-bapak berwudu 5 waktu itu perintah Allah, akhlak Al-Quran. Bapak-bapak berwudu untuk mendirikan salat sunnah, perintah Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Nah, itu dia. Jadi kalau kamu, kata Allah, wahai orang beriman, berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, berwudu itu. Basuhlah tanganmu sampai ke siku dan usaplah kepalamu. Basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Memang di dalam ayat ini tidak disebutkan basuh telinga ya. Nah, jadi dia satu paket. Tapi oleh imam-imam ada mencuci telinga itu disunahkan. Jadi cuci telinga itu tidak wajib, tapi disunahkan. Jika kamu dalam keadaan junub, nah ini junub, berarti mandi hadas besar, mandilah. Maka mandi itu dipinta oleh Allah. Ketika kita mandi itu jam 1 malam, jam 2 malam, nak ngejar salat tahajud, mau tidak mau kita harus mandi. Junub, ketika mandi itu kita sedang berakhlak Al-Quran. Luar biasa kan, insyaallah. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita tak bisa kena air, bertayamum. Tayamum pun akhlak Al-Quran. Baik, yang berikutnya yang nomor 4, perintah salat wajib dan zakat. Surah An-Nur, wa aqimus salata wa atuz zakata. Ya. Nah, dirikanlah salat, kata Allah, tatkala kita semua para jemaah mendirikan salat wajib dan salat sunnah, pada saat itu kita sedang melaksanakan akhlak Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kita udah banyak nih, udah ada 4 ya. Kemudian perintah salat sunnah, ada yang mau salat malam hari, qiyamul lail, habis salat isya, salat hajat, salat tobat misalnya, maka saat dia salat juga melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Isra. Nih, surah Al-Isra ini tentang tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Siapapun di antara Bapak Ibu, para jemaah laki-laki dan perempuan, yang muda yang tua, yang mendirikan salat tahajud, berarti dia sedang berakhlak Al-Quran. Berapa rakaat dia itu salat? 1 jam, setengah jam, 1 jam itu dia sedang menjalankan akhlak Al-Quran. Nah, luar biasa. Kemudian perintah berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Perintah puasa ini tentunya yang bersifat wajib di bulan Ramadan. Ada juga yang disunahkan puasa Daud. Ada juga yang disunahkan puasa Senin, puasa Kamis. Ada juga yang disunahkan Ayyamul Bid, ya, pertengahan bulan 14, 15, 16. Tatkala kita berpuasa, fa insyaallah ibadah puasa ini akhlak Al-Qur'annya paling panjang, ya. Dari jam 4.30 ya atau azan kita mulai puasa, misalnya dari mulai imsak kita puasa sampai maghrib, paling panjang. Maka saat berpuasa itu paling cinta oleh Allah, tak disebutkan apa pahalanya. Al-shawmu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Nah, makanya Allah paling senang kita berpuasa wajib, berpuasa Syawal dan puasa-puasa yang lainnya. Allah paling senang karena pahalanya langsung Allah berikan. Tidak mau disebutkan macam mana pahala-pahalanya, tapi ada juga yang disampaikan lewat hadis-hadis sahih ya.
Siapa yang berpuasa satu hari akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim. Nah, lumayan itu dihindarkan dari neraka. Baik, tapi pahalanya apa belum tahu kita. Perintah haji dan umrah. Nah, ini barangkali kita yang sudah pernah naik haji atau umrah, kalau haji sampai 40 hari, kalau umrah minimal 12 hari. Dan saat kita pergi meninggalkan negeri yang kita cintai, meninggalkan keluarga selama 12 hari, selama 40 hari, maka saat itu kita sedang menjalankan perintah Al-Quran, perintah Allah, akhlak Al-Quran, ya, insyaAllah seperti itu. Dalilnya mana? Dalilnya surah Baqarah ayat 2 ayat 196. Wa timul hajja wal umrata lillah. Nah, saya bacakan awalnya saja. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah. Banyak dalil tentang haji ini ya. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Misalnya ada lagi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Banyak. Kita ambil satu saja. Kemudian yang ke-8, bapak-bapak memakmurkan masjid dengan berbagai macam kegiatan. Itu akhlak Al-Quran. Innama ya'muru masajidullahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah, ya, wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, memakmurkan masjid ini bagaimana caranya? Meramaikan, memenuhi waktu, ya, menghadiri sholat 5 waktu di masjid, sholat Jumat di masjid, ya, apalagi yang lainnya, ta'lim di masjid. Kita makmurkan masjid ini dengan berbagai macam agenda-agenda kegiatan. Nah, maka kita sedang berakhlak Al-Quran. Hari ini kita duduk ini kita sedang melaksanakan akhlak Al-Quran, memakmurkan masjid. Ada 2. Yang pertama, makmurnya masjid ramai, syiar. Yang keduanya ayat nomor 9, ya. Nomor 9 perintah untuk memahami ilmu agama. Ya, kita duduk di sini ini juga berakhlak Al-Qur'an nih, Pak, memahami agama. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaulana para min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Nah, itu dia. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin yang semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama? Jadi kehadiran kita memperdalam pengetahuan agama tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang fikih, itu akhlak Al-Quran, ya, akhlak Al-Quran. Dan tentang agama pada umumnya lah, baik terkait dengan bahasa Arabnya, baik terkait dengan ilmu tafsirnya, asbabun nuzul ayat misalnya. Ini semuanya tafaqih fiddin, akhlak Al-Quran. Saya lanjutkan ini biar cepat. Kemudian yang ke-10, kita berpakaian menutup aurat. Ini akhlak Al-Quran, ya. Ya bani, ini ayat surah Al-A'raf, ya. Mohon maaf salah nih, Al-A'raf surah ke-7 ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wariha wa libasut taqwa zalika khairun zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wahai anak cucu Adam. Siapa anak cucu Adam? Ya kita ini, laki-laki, perempuan. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu. Ya, pokoknya bukan hanya aurat, bulu-bulu banyak badan kita nih. Bulu ketiak, bulu badan. Kalau nampak kita berbulu tu geli orang tengok kita, ya tak? Nah, itu ditutup air itu, ya kan? Kemudian pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu ini maksudnya juga bukan bulu badan, tapi ada misalnya bulu-bulu atau kulit-kulit kambing yang bisa dijadikan kulit sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Nah, jadi saat kita berpakaian, ya Pak, ya, ini sedang akhlak Al-Quran kita nih, Pak. Tutup aurat, ya, pergi meja yang rapi, kita sedang berakhlak Al-Quran. Nah, kalau kita
meninggal dunia dalam keadaan ahli Al-Quran ini husnul khatimah, itu maknanya. Kemudian yang ke-11, mencari nafkah, surah Al-Jumu'ah ayat 10. Fa iza qudiyatus shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila salat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah. Nah, itu dia. Carilah karunia Allah, arti kata mencari kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perintah dari Allah, wabtaghu. Wabtaghu itu huruf fi'il amar. Carilah karunia Allah. Maka ketika Bapak Ibu mencari nafkah, yang berdagang, yang pegawai negeri, ya dari jam 7 sampai jam 3 sore atau sampai jam 4 sore kita mencari rezeki, posisi saat itu kita sedang berakhlak Al-Quran. Andaikan seandainya ada yang meninggal dunia saat mencari nafkah yang diniatkan karena Allah, tanggung jawab kepada keluarga, istri dan anak, kita pergi mencari nafkah karena Allah, perintahnya jelas dalam Al-Quran. Saat kita mencari nafkah, kecelakaan meninggal dunia, maka kita saat itu sedang berakhlak Al-Quran, kita mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ke-12, termasuk hubungan biologis suami istri. Ini Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, istrimu adalah ladang bagimu. Nah, ini diistilahkan 66 itu ladang tuh kita menanam benih. Nah, itu disebut ladang. Kalau ladang menanam benih padi, benih-benih pertanian. Jadi istri diumpamakan ladang untuk menanam benih. Maka kata Allah, fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladangmu. Itu maksudnya bercampurlah dengan benar dan wajar. Nah, Allah perintahkan datangilah. Ketika kita disuruh mendatangi istri kita, mencampur istri kita, supaya gejolak-gejolak biologis yang diakibatkan banyak yang kita tengok di jalan-jalan itu menjadi lemah, menjadi habis, menjadi tumpah dengan hanya kepada istri kita saja. Nah, melakukan hubungan suami istri pun dalam ayat ini kita sedang berakhlak Al-Quran. Makanya hati-hati juga kalau melakukan hubungan suami istri itu disunahkan pada kita dengan membaca doa. Itu cabang ilmunya nanti balik ke fikih. Nah, tapi saya ingatkan, misalnya baca doanya mulainya pakai wudhu segala macam. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan mimma razaqna. Bacalah tawakal pada Allah, berserah diri pada Allah, minta tolong pada Allah. Ya, ada yang habis melakukan hubungan suami istri meninggal dunia. Ada yang sedang melakukan hubungan suami istri meninggal dunia. Tapi kalau kita sudah mulainya dengan bismillah, kemudian kita melakukan hubungan suami istri, kemudian kita meninggal dunia, maka kita hubungan suami istri dengan istri yang sah itu menjadi mati syahid fisabilillah, karena perintah Allah. Ya Allah, saya ingin melakukan hubungan suami istri karena Engkau ya Allah. Aku ingin memadamkan nafsuku. Kita berikanlah juga nafkah pada istri kita, nafkah batin, ya. Nah, insyaallah ibadah, ya, akhlak Al-Quran. Sebab kalau dah istri tak ada dicampuri lama-lama sebulan 2 bulan tak dicampuri, gelisah istri kita itu. Ya, kemana nih si bapak melepaskan saripatinya? Kemana nih si bapak melepaskan hajat biologisnya? Gelisah istri kita, mulai curiga. Maka itulah hikmahnya Allah perintahkan pada kita untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, nanti fikihnya akan dibahas bagaimana tata kriyat, tata caranya. Saya ini hanya gambaran-gambar umum saja bahwa saat kita melakukan hubungan suami istri pun Allah anggap itu ibadah. Makanya istri-istri, ibu-ibu, kalau suami ngajak hubungan suami istri itu jangan nak nolak. Letih dah tua, jangan. Ya. Apa mau suami? Ya, sila. Jangan nak dibantah-bantah. Kalau membantah berarti tidak mendapat rahmat sepanjang malam.
ya. Jangan ditolak-tolak. Karena ini perintah Allah pada laki-laki dan perempuan nih, pada laki-laki khususnya. Ya, fatu harsakum, datangi. Kapan saja kita mendatangi, kecuali kalau istri tak boleh. Baik, yang ke-13. Saya ingatkan sekali lagi, maka cantiknya ajaran agama Allah ini ya, hubungan suami istri pun diatur oleh Al-Quran, diperintah oleh Allah, ibadah. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan hubungan suami istri, jangan minum obat-obat, yaitu ya kuncinya. Ya, memacu jantung tak kuat. Ada kasus-kasus yang ditemukan orang minum obat kuat, ya Pak ya, tapi umur dan tua minum obat kuat, kedapatan meninggal di hotel, ya, tak mampu jantungnya, mati dia. Nah, ini mati maksiat. 13, tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, secara garis besar banyak hal yang kita lakukan menolong sesamanya, ini juga akhlak Al-Qur'an. Baik. 14, perintah berzikir. Nah, tadi kita berzikir subhanallah, subhanallah. Itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Di rumah zikir subhanallah, subhanallah. Akhlak Al-Qur'an. Sambil naik motor berzikir la ilaha illallah, akhlak Al-Qur'an ya. Jadi zikir apapun yang ditujukan pada Allah, maka dia akhlak Al-Qur'an. Ya, peluang-peluang kita untuk berakhlak Quran ini makin banyak. Makin banyak kita berzikir pada Allah, makin banyak akhlak Al-Quran yang kita lakukan. Yang ke-15, berselawat kepada Rasulullah SAW, juga akhlak Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sambil berjalan jangan lupa kita berselawat, selawat yang hafal ya. Selawat yang kita baca dalam setiap salat itu namanya selawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Ada yang pakai sayyidina, ada yang tidak pakai sayyidina. Kalau Kiai Haji Abdurrahman Mahmud dan hadisnya kalau salat itu tak pakai sayyidina. Tapi umumnya kita pakai sayyidina. Nah, itu Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Sepanjang jalan kita baca selawat ini, saat itu kita sedang berakhlak Al-Qur'an. Misalnya sampai ajal dengan berselawat, insyaallah husnul khatimah. Pokoknya apa yang kita lakukan ada rujukan Al-Qur'annya, niat karena Allah. Wafatnya kita tuh dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah diridhai oleh Allah, mati syahid. Itu selawat ya, itu dasar hukumnya. 16, perintah beristighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar ya. Maka beristighfar juga perintah Allah dalam Al-Qur'an. Di sini ditampilkan padilah-padilah. Saya lanjutkan, saya selesaikan ini biar cepat. Yang berikutnya 17, membaca Al-Qur'an, surah Al-Fatir ayat 29, surah 35 ayat 29 ya. Baca Al-Qur'an pun akhlak Al-Qur'an. Sedang baca Qur'an nih, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, itu akhlak yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, menegakkan salat, menginfakkan ya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, yang menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezekinya, kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dia bersedekah itu, maka mereka mengharapkan perdagangan yang tiada akan pernah merugi. Baik, yang ke-18, berakhlak mulia kepada kedua orang tua, juga akhlak Al-Quran. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Si AB awalnya saja, nanti dikaji lagi dulu Pak. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Beruntunglah jamaah yang masih punya orang tua, masih punya pintu surga. Kalau duanya berarti 2 pintu surga. Berbakti kepada kedua orang tua itu banyak ya caranya. Pokoknya jangan buat orang tua kita kecewa. Yang jelas jangan membentaknya ya.
berkata-katalah yang mulia, ya, menyantuninya, merawatnya kalau ia sakit, apalagi kalau dia sudah sampai pikun. Nah, ini ujian berat buat anak-anak ya. Kalau orang tua sudah sampai pikun, ya harus tetap kita merawatnya. Baik. Yang ke-19, perintah makan makanan yang halal. Ya Yohanes, ya ini perintah makan pun makan, baik sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ada dasar hukumnya. Tatkala kita makan berarti kita bawa akhlak Al-Quran. Maka disunahkan makan tu baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ada dasar hukumnya. Wahai manusia, ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah sebagai makanan yang sebagian makan yang halal, yang baik. Ya, itu dia. 20. Ini berpakaian yang indah dan makan minum jangan berlebihan. Ya Bani Adam, ya. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Jadi kalau pergi ke masjid itu pakailah pakaian-pakaian yang indah kalau masuk masjid. Jangan pakaian compang-camping, jangan pakaian kayak preman, garis-garis nampak aurat itu tidak boleh. Pakai yang indah-indah, ya. Kemudian wakulu washrabu wala tusrifu. Sini diatur makan minum tapi jangan lebih-lebihan. Nah, jangan sampai kekenyangan. Jangan sampai minum tuh ada aturannya. Misalnya minum nih yang banyak ini, minumnya dua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita minum itu dukuk kayak minumnya kelapa. Ah, ini tidak nyunah. Apalagi minum panas-panas, ya, melekat nanti leher gitu. Ada aturannya, nanti pelajari sunnahnya. Di sini kita ingin sampaikan Marifatul Quran ini bahwa makan dan minum pun kita lakukan Bismillahirrahmanirrahim. Makan, tatkala tengah makan itu kita meninggal dunia, kita niat makannya karena Allah, maka kita saat itu mati syahid, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk makan. Itu dia. Kemudian berbagi makanan, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Sedekah makanan, ya ini ya, kepada makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Nah, tentunya ini sudah kita lakukan ya, terus jangan sampai berhenti ya. Makan ini setiap hari boleh Pak ya. Boleh kita satu porsi kah, berapakah? Banyak orang-orang yang memang ekonominya agak merosot sekarang ini, perlu dibantu. Yang kedua, menjauhi zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangankan kita nak merapat, mikirkannya pun kita dah sekarang tidak mau. Pada saat kita tidak mau mikirkan perzinahan itu, maka kita sedang berakhlak Al-Quran. Tapi ya, zina ini ada zina mata, zina telinga, zina lisan. Tantangan kita saat ini, ya, jangan kau hampir zina kata Allah, tapi medsos nih, baik TikTok, kok kita scroll macam-macam model Pak yang muncul tuh, yang nampak dada, yang nampak paha, jokenci, kadang-kadang ngenyan itu, kalau kita ngenyan nengok nih, bahaya nih Pak. Ingat, ajal tu tergantung kebiasaan. Sudah ngasih nonton benda itu, cabut malaikat, mati masyarakat kita. Maka kata Allah, wala taqrabuz zina. Oh, saya dah membuka itu lagi. Pada saat dah membuka nonton perzinahan itu, nonton pornografi itu, kita sudah berakhlak Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini ujian berat nih buat anak muda dan buat orang tua. Kadang makin tua makin suka pula nak tengok benda itu tu. Yang terakhir, menjauhi minum khamar. Ya walladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji. Semua yang ini tidak kita lakukan, berarti kita dapat bagian pahala Pak. Kita meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah itu, kita dapat pahala. Nah inilah 23 ini masih ada ini. Tiap hari kita dapat bonus pahala.
menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, berarti kita sudah berakhlak Al-Quran. Nah, nanti mungkin kita cari lagi, kita inventaris. Kalau seandainya satu hari ini kita sudah melakukan 29 nih, berarti Al-Quran itu di dalam di pribadi kita, hati kita 29 ayat, kita sudah menjalankan 29 ayat, berarti kita sudah Al-Quran berjalan. Cuman bawa 29 ayat, tak apa, pelan-pelan kita tambah lagi, maka jadilah kita pribadi Al-Quran. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, inilah faedah dari pelajaran kita di Pak. Ya, kita menggali, kata Pak Rajali tadi, memotivasi kita. Oh, ternyata ada dasarnya ya, saya melakukan ABC, dasarnya perintah Allah, perintah Allah, perintah Allah. Dari bangun tidur sampai nak tidur lagi. Ini belum nih, belum sampai nak tidur lagi nih. Mungkin kita lanjutkan minggu depan. Mungkin ada yang kita ingin diskusikan, silakan. Masih ada waktu beberapa menit. Silakan Pak. Ibu-ibu boleh kalau dia pun tanya. Jadi 4 halaman nih. 4 halaman nih kita percepat. Kalau kita mau lambat-lambatkan bisa. Dan mohon maaf, mohon izin, saya menyampaikan materi kita ini, saya tetap memberikan ini, makalah-makalah ini pada Bapak dengan tujuan dan harapan supaya Bapak bisa buka-buka lagi di rumah, dan dengan tujuan dan harapan Bapak-bapak boleh menyampaikan ini dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan saudara-saudara. Sampaikan saja pembelajaran ini, dikembangkan terus jadi ilmu yang bermanfaat. Maka Rasulullah pun dalam mengajarkan para sahabatnya bagaimana caranya, ya, dibacakan dalam surah Jumu'ah. Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim wallazi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim. Jadi Rasulullah itu mengajarkan sahabat-sahabatnya agama Allah itu, Al-Quran itu dibacakan macam gini, dibacakan ya, kayak makalah dibacakan, lebih berkah. Tapi kalau tak ada yang dibacakan, tak ada yang dipegang, ini namanya kadang masuk telinga kanan, dibawa telinga kiri. Apa tadi ya? Tapi kalau ada yang dibawa balik nih, ya, wah dibawa balik. Apa jadi depannya nyimpan. Suatu saat, misalnya saya panjang umur, alhamdulillah. Kalau saya udah tak ada lagi, ini jadi terus mengalir. Sampaikan aja Pak, bacakan. Sesuai ke judul, bacakan saja. Nanti kekurangan dari ini ada nanti ustadz lain yang akan nambah penjelasan. Seperti yang saya sampaikan ini, satu ayat itu bisa 2 minggu kalau dia yang dikaji itu tafsirnya. Yang kalau yang kaji itu misalnya nahwu sarafnya, kalau yang dikaji itu fikihnya. Nah, tapi kan saya tidak sampai ke situ. Yang penting diketahui saja secara garis besar. Nah, makanya bisa cepat 4 halaman 1 malam. Saya pun takut juga nyimpan informasi ini lama-lama nanti tanya oleh Allah, apa yang kau dapat ayat Al-Quran, apa yang kepada siapa disampaikan, itu tanya oleh Allah. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Silakan Pak, ada yang mau diutarakan? Ustaz, ada mau tanya Ustaz? Ya, silakan. Dan kalau misalnya ada ayat Al-Quran tidak hafal atau mau mengulang tadi dalam keadaan tidak terburu atau mungkin tidak bacanya di atas motor gitu, atau pada saat itu kita tahu tidak atau kita baca Al-Quran itu boleh di tempat yang lain, misalnya tidak masuk di dalam mana dalam ini apa pemandangan yang mengalahkan kita sampai ilmuwan waktu itu tidak ada kondisi seperti itu. Kita baca Al-Quran yang kita hafal gitu. Oh iya. Ya, membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Jadi
Al-Quran itu adalah kitab suci. Kitab suci. Mulai dari mulut kita nih, ya. Mulai dari mulut kita nih, kalau membaca Quran itu jangan ada sisa-sisa makanan. Baca kumur-kumur. Jadi dia akan keluar dengan dengan dari lisan yang samping kanan kirinya tidak ada bekas-bekas makanan. Jadi Al-Quran itu harum, ya kan? Ajaran harum, cahaya. Faktor pendukung yang mengeluarkannya pun harus bersih. Makanya disunahkan kita itu bersiwak supaya kita itu bersih, ya, bersih terus. Nah, kemudian apakah membaca Al-Quran harus berwudu? Memang disunahkan membaca Quran itu berwudu, tapi dalam situasional, dalam suatu situasi, misalnya kita naik motor, tempat tidak ada, ya, minimal kalau kita pengen benar tuh, ya, cari tempat yang bisa kita tayamum kalau tidak bisa berwudu. Tapi kalau udah sama sekali tidak bisa, ya apa, baca saja, bacanya kita hafal dan kita tidak memegang mushafnya, kita tidak pegang mushafnya, kita Yasinul Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, bisa saja. Tapi di dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah Allah katakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak bisa orang mendapat sentuhan dari Al-Quran, ya. Jadi ada dua nih, kita menyentuhnya harus bersih. Kalau kita bersih lahir dan batin, maka Al-Quran itu bisa menyentuh kita. Jadi kebersihan batin dari dosa-dosa itu juga mendukung sehingga Al-Quran itu bisa menyentuh kita. Al-Quran yang bisa menyentuh kita itu macam mana? Apa yang terjadi kalau Al-Quran itu bisa menyentuh kita? Hati kita bergetar, air mata kita keluar, suara kita parau. Itu tanda-tanda Al-Quran menyentuh jiwa kita. Jadi Al-Quran ini kadang-kadang dibaca oleh qari'ah sedap, tapi tak ada sentuhan, ya. Mungkin cara membacanya. Tapi kalau kita pergi ke Mekah, yang bacanya As-Sudais, tak ada macam mana lagu As-Sudais itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Karena yang baca ni akrab dengan Al-Quran, karena yang baca ni memahami isi kandung Al-Quran, karena yang membacakan jadi imam ni dia banyak beristighfar, sedang berwudu, sehingga dia menyentuh kita. Nah itu yang kita harapkan, Pak. Jadi kita membaca Al-Quran ni, kita harapkan bukan kita seperti menyanyi lepas tanpa ada bekas, tapi kalau dapat begitu kita baca itu langsung menyerap dalam hati kita dan pikiran kita, sehingga kita seperti ini tadi kan, ya, wala taqrabuz zina, kita takut, kita meresap hati kita, takut kita memandang, ya. Tapi kadang-kadang kalau kurang menyentuh nih, kita membaca wala taqrabuz zina, yang depan kita syamai, kita termandang wala taqrabuz zina, ini yang kita mulut nih wala taqrabuz zina, tapi mata melotot mandang paha syamai itu. Ada tak ada menyentuh Al-Quran itu. Tapi wala taqrabuz zina ada dia lewat wala taqrabuz zina, kita alihkan. Itu Al-Quran yang menyentuh kita. Kenapa kita masih ngelotot mata kita ke benda itu? Itu menunjukkan hati kita masih kotor dan hati kita masih keras, ya. Makanya kita baca Quran ni Pak Rajali, kita minta kepada Allah pakai bahasa Indonesia aja. Bismillahirrahmanirrahim. Doa umumnya, ya Allah, lembutkan pandanganku untuk Al-Quran, lembutkan pendengaranku untuk Al-Quran, lembutkan lisanku untuk Al-Quran, lembutkan hatiku untuk Al-Quran, lembutkan suaraku ya Allah untuk baca Al-Quran. Jadi lain, ya. Kau bisa minta lagi, sentuhkan Al-Quran itu pada jiwaku. Kau jadi imam, sentuhkan Al-Quran itu pada jiwaku dan jamaah yang mendengarkan saya ini. Kalau jadi imam,
tolong sentuhkan ayat yang dibaca. Nah itu Pak biasanya ya kalau Allah kabulkan doa itu Pak, makmum tuh ikut nangis Pak. Kita jadi imam, makmum yang mendengar tuh ikut nangis. Nah tentunya perlu didukung dengan sistem yang bagus juga. Jadi ada orang yang suaranya memang udah bagus, kemudian penghayatannya bagus, jiwanya bersih, kalau dia baca Quran, aduh Pak, ya. Bukan qari internasional, bukan qari nasional, tapi nikmat gitu kan. Bercari kita dengan orang macam itu tuh. Nah ini memang siapa bisa seperti itu? Kita bisa. Yang penting tadi ya kita upayakan berwudu, ya, usahakan berwudu. Nak ngaji itu istighfar dulu Pak, istighfar. Kenapa dia payah mentor kita nih? Dosa nih, kotor nih, banyak amat nih. Maka istighfar nih tiap malam Pak. Kalau kita ingin dapat sentuhan Al-Quran Pak, tiap malam nih Pak Rajali ya, harus istighfar. Astagfirullahaladzim, 60-70 kali. Ya. InsyaAllah ya jangan sampai kita menjadi kata Allah alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ya, sudahkah datang ya, berita kepada orang beriman ya, tidakkah datang kepada orang beriman alam ya'ni lil ladzina, kapan mereka itu mulai nak takut? Bila mulai nak takut dengan ayat-ayat Allah itu? Bila? Ya. Nah, ini Allah tanyakan bila kita nih mulai muncul rasa takut pada ayat Allah kapan? Kalau mendengar ayat-ayat tentang azab neraka belum ada rasa takut, Allah tanyakan kapan nak mulai takut tuh kapan? Umur udah berapa? Nah, munculkan rasa takut inilah perlu diawali dengan beristighfar, membaca Quran, berwudu. Tapi kalau murajaah itu ya kita untuk mengingat, jangan sampai hilang. Nah, ini masih ada pemakluman. Demikian Pak Arjan. Sambil baring boleh. Lazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Sambil nak tidur tu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bagus. Qul huwallahu ahad, nak tidur tu 3 kali sambil baring boleh? Boleh. Nak tidur tertidur. Habis ngaji tertidur lebih bagus daripada masih kau ingat sayang tertidur maksiat. Baik, sudah datang. Terima kasih Pak Jali, pertanyaannya menggugah hati saya juga untuk hati-hati ya untuk menjaga kelestarian hafalan-hafalan kita dengan Al-Quran. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Ingat Bapak Ibu ya, ini yang sudah Bapak Ibu laksanakan banyak. Berarti Bapak Ibu sudah berakhlak Al-Quran. Tugas selanjutnya ya berdasarkan ayat ini kita sudah banyak, Bapak Ibu sudah banyak baca Al-Quran. Tugas selanjutnya istiqamah. Nah, istiqamah itu yang berat ya. Baik, kita cukupkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masucilah Engkau ya Allah, tidaklah kami memiliki pengetahuan apa-apa kecuali yang telah Engkau ajarkan pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.